صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala khairul lisanihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dijelaskan suaranya. Jangan dirubah-rubah suaranya. Bagian teknisi yang bukan bagian teknisi jangan dirubah-rubah. Kita tawakuf tanggal 23 jatuhnya malam Senin juga. Karena tanggal 22 apa namanya? Acara apa namanya? Obor. Pawai obor. Ya. Jadi tutup di malam Senin tawakuf sementara. Tawakuf sementara. Ya. Ya kalau kita habis lebaran udah kagak ada, nanti tawakuf. Ya. Mudah-mudahan panjang usia taat. Nah. Pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, apabila kita bertemu dengan seseorang, hendaklah kita memandangnya lebih utama dari diri kita. Ya. Muqaddimah dulu. Apabila kita bertemu dengan seseorang, hendaklah memandangnya lebih utama daripada diri kita. Alasannya apa? Ya, mungkin ya, orang yang kita pandang itu jauh lebih baik daripada kita. Ya, jauh lebih baik daripada kita. Kemudian yang kedua, apabila kita memandang orang yang lebih kecil dari kita, artinya kita melihat seseorang yang usianya di bawah kita, ya. Hendaklah kita mengatakan dalam diri kita,
Mungkin saja orang ini ya yang usianya lebih muda dari kita atau yang lebih kecil dari kita ya tidak berbuat dosa kepada Allah. Sedangkan diri kita sudah berbuat dosa kepada Allah. Maka nggak ada keraguan lagi dalam diri kita bahwasanya orang yang kita lihat ini orang yang lebih kecil dari kita atau usianya lebih muda daripada kita ya, itu lebih baik daripada kita sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, apabila kita memandang orang yang lebih tua dari kita dari sisi usianya, hendaklah kita mengatakan orang ini telah banyak beribadah kepada Allah daripada kita yang usianya di bawah dia. Jadi dari unsur ubudiyahnya, ibadahnya ya, lebih banyak orang yang lebih tua tersebut ketimbang kita. Kemudian selanjutnya apabila kita melihat ulama, ya, para habaib, para kiai, masyayikh, para guru-guru kita, ya, hendaklah kita dalam diri kita mengatakan bahwasanya orang alim ini, ya, guru-guru kita ini, orang yang telah Allah berikan anugerah kepada dirinya, ya, yang belum tentu kita dapatkan anugerah tersebut. Ya, apalagi ya, ulama tersebut ya, bisa mengamalkan ilmu yang dia milikinya ke luas, artinya ke masyarakat luas. Ya. Jadi kita harus memandangnya sebagai diri kita lebih kecil dari dia. Kemudian selanjutnya apabila kita memandang orang yang mohon maaf bodoh, ya, orang yang bodoh, hendaklah dalam diri kita mengatakan orang ini durhaka kepada Allah. Ya. Orang ini durhaka kepada Allah. Kita melihat orang yang bodoh. Ya. Hendaklah dalam diri kita mengatakan orang ini durhaka kepada Allah karena kebodohannya. Sementara diri kita berbuat dosa kepada Allah, ya. Sementara diri kita berbuat dosa kepada Allah, padahal kita ini orang-orang yang berilmu. Itu lebih parah mana? Orang yang bodoh dianggap durhaka kepada Allah karena kebodohannya, ketimbang kita yang banyak dosa tapi kita sudah belajar. Parahan mana? Orang yang berilmu, udah tahu ini haram tapi dilakuin. Ya, kalau orang bodoh ya dia nggak ngerti, nggak belajar. Ya. Kemudian yang terakhir, apabila keadaan orang yang kita lihat itu kafir, ya, hendaklah kita mengatakan dalam diri kita, aku tidak mengetahui. Mungkin aku menjadi kafir sehingga aku berakhir dengan amal yang jelek. Ya. Dari pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, ya hendaklah kita mengedepankan sifat berbaik sangka kepada orang lain. Sekali berpun orang yang kita lihat ini beda keyakinan dengan kita. Jangan memandang orang lain dengan jelek terus menerus.
Bahkan sekalipun orang tersebut ya, beda keyakinan dengan kita. Karena Nabi pun mengajarkan kepada kita, ya, dia kafir yang posisinya kedudukannya kafir dhimmi, ya, itu wajib kita lindungi. Yang hidup di tengah-tengah masyarakat mayoritas Muslim. Nah, pentingnya kita berbaik sangka. Ya. Paham ya? Jadi hidup ini ya, cuman sekelewat. Apa sekelewat? Cuman selewat doang. Ya. Jadi nggak pantas ya, dalam diri kita, dalam hidup kita ya, menanamkan sifat buruk sangka kepada orang lain. Ya. Apalagi kita belum kenal tuh orang, ya, udah langsung bisa menilai. Yang dinilai kejelekannya aja. Nah itu kan yang bahaya. Ya. Kalau kita belajar tasawuf itu egois. Ya. Egois dalam arti ya, tentang kemaslahatan, tentang kebaikan. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa sekarang? Catatan ini 18 ya, benar ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama halaka man halaka qablakum bi thalathi khisalin bi fudulil kalami wa fudulil ta'ami wa fudulil manami. Berkata siapa Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu taala anhu, mengatakan sebagai berikut: Innama halaka man halaka qablakum bi thalathi khisalin. Sesungguhnya penyebab rusaknya orang-orang sebelum kamu ya, ada bi thalathi khisalin, ada tiga perkara. Perhatikan. Ada tiga perkara. Yang pertama bifudulil kalami, orang yang banyak cakap, orang yang banyak bacot, orang yang banyak bicara. Banyak bicara tapi tidak mengimplementasikannya terlebih dahulu. Ya. Sibuk kita ngajak ngaji kepada orang lain tapi kita sendiri nggak pernah ngaji. Ya. Banyak cakap. Man kathratul kalam kathratu khata'uhu wa man kathratu khata'uhu kathratu dhunubuhu. Siapa orang yang banyak bicara pasti dia banyak salah. Dan siapa yang banyak salah pasti banyak dosa. Jadi kalau asal ngebacot tanpa dasar itu ya, tanpa nas, tanpa dalil, sia-sia. Misalkan kita ngajar tanpa adanya dukungan referensi, asal bacot ya, sia-sia. Ya. Jadi bagusnya itu kita ngajar dengan referensi yang mendukung. Ya, sama halnya ketika khutbah Jumat, itu kita ditanya, Ustaz baiknya gimana ketika khutbah Jumat? Pakai teks atau dengan tidak teks? Pakai teks aja. Lebih bagus dan lebih terukur dan lebih terarah ketimbang orang yang sok-sokan tanpa teks bicara mencaplak di mimbar, nggak jelas, nggak karuan. Ya. Pakai teks aja. Nah, jadi terarah, terukur. Ya, pembahasannya jelas apa yang dibahas. Kemudian yang kedua, wa fudulit ta'am. Banyak makan. Makanya orang yang banyak makannya
wawasannya sempit, muakannya suatu kampung. Gitu. Dan kebanyakan orang yang banyak makan itu malas. Coba perhatikan, semakan bawaannya gantung tidur deh, gitu. Baca-baca malas deh. Ya kalau saya banyak makan udah nggak berani, karena ada penyakit. Nasi pun nasi yang udah dingin. Ketika mau ngajar pun kita ngeroja minimal 1 jam kita ngeroja. Ya, kira-kira dari buku ini, kitab ini ada nggak rujukannya lagi? Ya, gitu. Jadi nggak asal kita datang ke masjid buka debat ngajak juga. Nah itu bahaya yang begitu. Jadi kebiasaan kita ya diijazahin sama kiai-kiai kita kalau mau ngajar merojaah dulu. Ya, sama kalau saya mau ngajar ke kampus pun saya merojaah dulu apa yang mau saya bahas gitu ya. Apalagi mahasiswa kalau nanya kan kritis, ngajak ke sekali dia tahu. Kemudian fudulil manam terakhir. Ketiga, banyaknya tidur. Ya. Orang kalau udah banyak tidur, banyak makan, ya, itu penyebab rusaknya manusia. Ya, banyak bacot, banyak makan, banyak tidur, ibadah malas, belajar malas, ngaji malas. Tiba-tiba nongol di masjid pakai sorban, pakai udang-udang dipanggil ustaz. Ya, elah, nentuin fatwa. Masjid ini boleh dipakai jumatan. Ya, udah ada urusannya dah. Begini dah. Ya. Mondok kagak pernah, ngantri nggak pernah, gitu ya. Kacau gini. Ada akhir zaman. Ya, saya ditanya, Ustaz pertanyaan dengan Abdul Qasim. Yang katanya Imam Mahdi, gitu ya. Kan ramai itu di medsos. Ini bicara tentang tauhid, keimanan kita kepada Allah. Ya. Jangankan Qasim yang katanya berjumpa dengan Allah, mimpi ketemu Allah, mimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Sekali Gufron aja belum percaya. Ya. Ketika saya ditanya, Ustaz percaya? Enggak. Perkara kiamat urusan Allah. Ya, bahkan Nabi pun nggak tahu. Nabi hanya tahu ciri-cirinya saja. Ya. Kapan terjadinya kiamat, Nabi nggak tahu. Cirinya Nabi tahu. Ya. Itu yang nanya mahasiswa saya. Nah, jadi dia nanya bagaimana saya bisa mengatakan saya percaya dengan sosok Qasim ini. Saya nggak percaya. Ya. Ya orang mimpi bilang bertemu Allah aja sudah geleng-geleng kepala. Ya. Habis itu kan nomor si Gufron. Ya. Nah, itu bicara tauhid, hati-hati. Makanya hikmah dari majelis ilmu ini mentauhidkan Allah, intinya itu. Kemudian mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Intinya itu majelis. Ya. Hati-hati. Kalau kiamat udah mendekat. Dulu kan ada yang ngeramal 2024 kiamat. Yang ngeramal mati dulu. Ya, siapa dulu? Yang perempuan. Hah? Yang gendut. Si itu Loreng. Ya, kiamat 2024. Yang lama, yang ngeramal mati. Ya kan? Nah, ini nongol ke mimpi ketemu Allah berjumpa dengan Allah. Itu kan hal yang mustahil. Allah bisa dijumpai, bisa dilihat di mana? Nanti di surga. Ya. Kan perkara surga neraka ya itu bukan karena kalau kita mengharapkan masuk surga karena amal ibadah kita jauh.
urusan kita masuk surga itu ya, hak prerogatifnya Allah. Karena rasa kasih sayang Allah. Jauh kita mau ngalapin pahala sholat berjamaah kita masuk surga jauh. Ya. Tapi minimal kita sudah melaksanakan ya perintah Allah. Selanjutnya, jadi hati-hati. Udah banyak sekarang, kan dari dulu juga udah banyak yang nongol. Nabi, ngaku Nabi, terima wahyu di Gunung Sindur. Ada lagi yang ngaku malaikat, ya, Lia Eden, nggak nanggung-nanggung kan, ditangkap polisi. Malaikat, bisa ngaku malaikat, bawain aja itu baru. Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Yahya bin Mu'adz mengatakan sebagai berikut, tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu. Sungguh bahagia orang yang meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkannya. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Ia membangun kuburan sebelum ia memasuki kuburan tersebut. Wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Dan ia meridhoi Tuhannya, siapa Allah, sebelum ia menemui Allah Subhanahu wa taala. Artinya sungguh bahagia orang yang meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkannya. Sebelum kita kafir, sebelum kita meninggalkan Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Banyak orang, maaf, ini di majelis terhormat. Banyak orang yang keluar dari Islam, ya, menurut hasil survei penelitian, ya, itu disebab ya, karena apa? Perlu, kemudian apa lagi? Banda, sok lewat. Kalau kafir kan ya, melepas diri. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara urusan perut, ya, urusan banda sampai menggadaikan ya, iman kita. Ya. Itu kalau lihat di mana? Di medsos itu ada bekas ustadz di salah satu pesantren terbesar di Indramayu, ya, bisa keluar dari Islam. Habis itu menghina-hina Islam, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad. Kalau mau kafir, kafir aja. Ya. Jangan menghina-hina lagi. Kita pun di Islam pun diajarkan Nabi jangan menghina Tuhan mereka. Kalau Tuhan kita tidak mau dihina. Nah, Nabi ngajarin itu, jangan sampai kita menghina Tuhan mereka. Biarkan aja mereka nggak menurut Tuhan. Nah, asalkan kita jangan. Ada porsinya masing-masing. Ya. Dalam majelis ini saya nggak pas bahas masalah keyakinan saudara kita yang di luar muslim. Tapi ada kan di medsos itu ramai yang apologet ya, yang memang dia menguasai ya, kitab saudara kita. Nah, itu memang udah porsinya dia. Jadi jangan sampai kita menghina Tuhan mereka. Ya, kalau memang Tuhan kita nggak mau dihina, biarin aja. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku.
Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Bikin bangun kuburan sebelum ia memasuk kuburan tersebut. Artinya banyak-banyak kita beramal soleh sebelum kita mati. Semuanya mati. Jadi kita diajarkan untuk banyak beramal soleh. Baik semua orang. Kata Nabi, sebaik-baiknya amaliyah di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Karena lisan ini tongkat. Kalau lisan kita nggak bisa dijaga, repot. Yang ada bisa nyakitin hati orang lain. Banyakin amal soleh sebelum mati. Maka dalam syarah kitab Bulughul Maram, apa kata Nabi? Akthiru dzikra hadhimil ladat al-maut. Perbanyaklah kita mengingat yang namanya kenikmatan yang luar biasa, itu mati. Mati harus banyak ingat mati. Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Meridhoi Tuhannya sebelum ia menemuinya. Artinya selama kita hidup di dunia, kerjakanlah segala macam bentuk yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita maksimalkan meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Sebelum menemuinya, maksudnya sebelum kita wafat. Makanya khotib kan selalu ngingetin tuh. Bertakwa kepada Allah, wasiat untuk diri sendiri dan jamaah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Gitu. Man lam yakun indahu sunnatullahi, yang ke-20. Man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi. Sayyidina Ali mengatakan sebagai berikut, barang siapa man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa tidak memiliki sunnatullah wa sunnatur rasulihi, sunnah rasul, wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah para awliyaillahi ta'ala, falaysa fi yadi syai'un, maka ia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Qila lahu, kemudian Ali ditanya, Sayyidina Ali, ma sunnatullah, apa itu yang dimaksud dengan sunnatullah? Qala kitmanu sirri. Ali menjawab, menyembunyikan rahasia. Jadi Allah itu, makanya kalau ada pertanyaan, di mana Allah? Itu pertanyaan konyol. Mohon maaf, Tuhan saya terlihat wujudnya. Kemudian di mana Tuhan? Itu pertanyaan yang tidak menambahkan keimanan kita kepada Allah yang nggak pantas untuk ditanya. Kalau orang yang berpaham Wahabi, jawabnya Allah di Arsy istawa. Kata Wahabi, Allahu mawjud bila makan. Kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah,
Allah ada bila makan tanpa tempat. Jadi Allah nggak istiwa di arsy. Kalau Allah beristiwa berarti sama halnya seperti makhluk, gitu kan? Orang Wahabi nggak nerima, ya orang Wahabi itu orang PA semua. Ngajinya kitabnya itu doang. Saya berjam-jam ngomong orang Wahabi, ujung-ujungnya apa dia? Mual-mual dia. Ya kita kantor terus. Ya. Makanya tegasnya kita di sini biar nggak ada Wahabi masuk. Ya. Sunnatullah itu rahasia. Wakila ma sunnatur rasul. Lalu ditanya lagi apa itu sunnah rasul? Ya. Qala al-mudaratu bainan nas. Sayyidina Ali menjawab, berkeliling memperhatikan keadaan umat manusia. Jadi yang dinamakan sunnah rasul itu kita harus peduli dengan sesama. Ada tetangga kita nggak bisa makan, jangan cuek. Jangan cuek. Ada tetangga kita muslim miara anjing, kita ingetin. Cuman yang miara nggak terima, bocah bodoh namanya. Ya. Muslim miara anjing, tiap hari Allah kurangin pahala 1 qirat. Ya. Yang non muslim aja kagak miara anjing, lalu mesti miara anjing. Bodoh bukan? Bodoh nggak? Bodoh. Lu muslim miara anjing, yang non muslim kagak miara anjing. Ya. Betul nggak? Iya. Ustaz Gani mah galak katanya. Lah, kata Ustaz Gani galak. Ya. Kan sayang kita pahala dikurangi 1 qirat. Ya, buat apa? Ya. Anjingnya lucu, baby. Kata anjing sekecil apapun pokoknya najis. Ya. Begitu ada tetangga yang bela, goblok. Goblok nggak? Goblok. Lu muslim ya orang yang merah anjing. Kalau saya prinsipnya qulil haqq wa la murra. Katakanlah yang benar walaupun pahit risikonya. Yang penting kita sudah menyampaikan. Jadi kudu sunnah Rasul itu kudu peduli sama orang sekitar. Walaupun orang sekitar kita non muslim, kudu baik kita. Ya. Kudu baik. Wa qila ma sunnatu awliyaihi. Kemudian Sayyidina Ali ditanya lagi, apa sih yang namanya sunnah para wali? Qala ihtimalul adza 'anil nas. Sayyidina Ali menjawab, menanggung kesabaran atas sesuatu yang menyakiti mereka. Makanya auliya ilahi ta'ala sabar. Ya. Kalau seorang guru, kiai, habaib, kudu punya sifat sabar. Mau diapain dia sabar enggak? Namanya konsekuensi untuk mensyiar dakwah kayak begini. Nabi coba bayangin gimana sabarnya Nabi. Ya. Kita kalau kagak sabar-sabar amat, ya. Mungkin nggak sampai 4 tahun lebih kita ngajar tiap malam setengah. Kang Soma kalau kagak sabar-sabar ya dimari, set deh. Coba. Ya. Makanya kalau punya rezeki lebih kasih Kang Soma. Yang pelit-pelit. Ya. Pelit itu musuhnya bukan Nabi doang. Pelit itu musuhnya Allah langsung. Cantik. Kalau kita pelit, musuhnya Allah langsung.
Wa kanu min qablina yatawasawna bi thalathi khisalin. Kemudian keadaan para wali sebelum kami berwasiat dengan 3 perkara. Dan mereka mengirim surat kepada sebagian mereka tentang 3 hal, ya, tentang hal itu. Yang pertama, wa yatakatabuna biha man amilal lil akhiratihi. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, ya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya dalam urusan agama dan dunia. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya singgung, kalau kita wiridan tapi untuk mengharapkan dunia yang diperoleh. Ya. Dikasih wiridan sama guru kita biar hutang mobil lunas misalkan, Allah lunas ya, tapi akhiratnya nggak dapat karena niatnya hanya dunia. Tapi kalau kita dikasih ijazah sama guru-guru kita niatnya dunia dan akhirat, ya. Allah kasih dunia, akhirat pun kita dapat. Sama ketika cara bertetangga pun begitu. Kalau kita bertetangga cuman karena untuk bertetangga di dunia, moal saya tegur orang yang merah anjing, walaupun dia muslim. Tapi karena saya sayang sama dia, karena posisi dia sebagai seorang muslim, ya, saya tegur dia, saya ingetin dia. Nanti apa? Kalau saya nggak tegur, saya ingetin, ya, ketika nanti saya dihisab Allah, ini udah ingetin belum? Tinggal jawab, udah. Tapi yang diingetin batu, gitu. Jadi kalau karena bukan urusan akhirat, karena rasa kasih sayang saya sama dia, nggak mungkin saya tegur. Gitu. Kalau dulu yang ngefitnah saya nggak maafin, ya, mungkin nanti repot urusannya buat kehidupan saya dunia dan akhirat. Allah ada punya sifat al-afu, maaf, masa kita nggak maafin, gitu. Walaupun fitnahnya dulu luar biasa kan, mungkin yang pernah dengar. Jadi niatnya dunia dan akhirat. Wa man ahsana sariratu ahsanallahu ala niyyatihi. Barang siapa yang baik batinnya, artinya yang baik hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Jadi semuanya gimana hatinya. Kalau hatinya jelek, zahirnya jelek. Jadi dari hatinya dulu. Kan Allah innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu isi hati manusia. Ya. Jadi kita mau niat jahat, mau baik, itu Allah tahu. Ya Allah tahu. Dulu kita jodohin orang banyak di sini, niatnya bantu nolong, gitu ya. Sampai pada akhirnya kita dibenci, itu urusan dia sama Allah, kan gitu. Ya, hati kita yang penting lu urus bantu, ya. Urusan dia benci nggak terima sama kita setelah itu ya urusan dia sama Allah. Dan saya nggak mikirin lagi. Kapasitas kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kita dituntut ya, untuk saling membantu dalam urusan kebaikan. Bukan sebaliknya.
Makanya perkara bantu-bantu memang gak sulit. Kadang kita bantu orang yang udah kita bantu lunjak, kan gitu. Ada begitu? Ada nggak begitu? Mana? Kita bantu, ya, ngelunjak. Ya. Tapi apa daya? Karena itu fitrahnya manusia. Manusia itu punya sifat macam-macam. Tapi fitrahnya manusia itu semuanya baik. Dia bisa nggak baik karena efek dari pengaruh iblis di nafsunya itu. Nah, maka dia bisa jadi nggak baik. Ya. Maka musuh yang nyata buat kita itu kan apa? Nafsu itu. Kira-kira bisa apa nggak bentengin nafsu itu? Ya. Banyak kan? Diawali dengan kebaikan, diakhiri dengan kejelekan. Banyak kan? Banyak. Ya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang mengikhlaskan amal yang berhubungan dengan Allah, ya, maka Allah akan meluluskan amalnya yang berhubungan antara dia dengan manusia. Ya. Artinya ketika kita beramal, ya, itu bukan karena sifat riya, bukan karena sifat ujub, ya, bukan karena sifat sum'ah. Amalnya gitu, beribadah kepada Allah, ya, bukan karena riya. Riya itu, nah ini kan kategori yang berbeda nih. Riya, ujub, sum'ah. Ya. Riya sombong, pamer, ya, pamer sombong, ya, agar mendapatkan pujian dari manusia. Ya. Jadi imam baca surahnya panjang-panjang. Ya. Nah, kita pun mau baca surah panjang lihat kondisi makmum dulu. Ya. Ya, kalau subuh kan lagi seger-seger ya subuh. Ya. Subuh kata saya Ustaz ngantuk, berarti otak lu yang salah. Subuh itu, ya. Nah, kata ulama itu ibadah yang paling segar. Ya. Makanya mandi dulu, nggak bisa gitu. Jadi imam baca surahnya panjang-panjang. Biar dipuji sama manusia. Kalau baca surahnya panjang bagus, tampil ya bagus nggak apa. Udah panjang jelek, cek ambit loh. Ditegur marah, sekeplak palanya begitu, ada yang begitu. Ditegur, ngeyel, sekeplak palanya. Ya. Sombong, perkara sombong. Itu bisa meruntuhkan amal kita di sisi Allah. Sama kalau lagi sholat berjamaah, kakinya senggol sana penglebar ya kan, itu orang sombong. Ya. Mana ada gitu sholat, kakinya kudu nyentuh. Yang disentuh kanan kiri gak mau disenggol kan, geser lagi, oh penglebar jatuh dia. Angkat awet ya, ingkang. Jangan begitu. Ya, fikihnya, ya, itu pundak dilihatnya. Ya. Kaki, ya, batasan maksimal 3-4. Yang penting pundaknya lurus. Ada tuh bocah ini apa? Kalau pakai peci bagaimana kita tegur berkali-kali begini lagi. Yang penting kita udah ngasih tahu. Kalau saya tipikal orang begitu. Kalau melihat langsung saya tegur langsung saya. Nah, perkara dia terima nggak terima urusan dia. Yang penting kita udah ngingetin ngasih tahu. Itu saya. Ya. Jadi jangan sampai kita tahu, kita paham nggak kasih tahu. Gitu. Ya. Bukannya galak agak, memang begitu harus dikasih tahu. Jangan sampai kita ibadahnya asal-asal,
Kayak waktu ada yang wudhu, kakinya cepak, saya tegur terus sendiri. Ulang lagi wudhu ente. Masa kaki cuma di apa? Nggak dibasuh. Saya pernah lihat guru saya begini, nggak tahu ilmunya jangan ikut-ikutan. Nah, kalau belum tahu ilmunya jangan ikutan. Kemudian kita beramal karena ujub. Kalau riya tadi kita pamer, sombong dengan harapan dapat pujian dari manusia. Ya. Kalau kita beribadah karena ujub, artinya sombong, ya, merasa lebih baik dari orang lain, itu ujub. Ya. Saya ngajar, ada majelis setiap malam Senin di masjid ini, tapi saya nggak pernah ngaji lagi, nggak sombong. Nah, saya masih berangkat ngaji tiap subuh saya berangkat ngaji. Setiap malam Kamis, saya masih suka dengar YouTube live pengajian Kiai saya. Jadi jangan sampai ya, ketika kita udah berani ngajar, terus dipanggil ustadz, ya, nggak mau ngaji lagi, nah itu yang repot. Ya. Kayak nentuin perkara-perkara hukum juga, jangan asal comot sana comot sini. Ya. Contoh halnya misalkan masjid Blok G, ya gue sindir lagi nih. Kita udah jelasin secara fikihnya. Ya. Jangan nggak masuk kategori pakai jumatan. Ternyata kan ada oknum, ya. Cuman karena urusannya pengen dihargai, dihormati. Nah ini kan kacau. Hanya untuk mengharapkan pujian dari manusia, merasa lebih baik dari manusia lainnya, tapi tidak memakai ilmu. Ya. Punya akhlak, nah, beda ya. Kalau akhlak sama adab, kalau adab diperoleh dari studi kita, dari studi kita, dari belajarnya kita di sekolah, diajarin adab. Tapi kalau akhlak nah, diperoleh dari ngaji. Nah, bedanya gitu ya. Kalau adab kita peroleh dari ya, sekolah kita. Kita di sekolah sama orang tua kita diajari adab. Ya. Tapi kalau akhlak kita memperoleh dari ngaji. Kemudian kita ibadah ya, bisabab sum'ah. Nah, apa sum'ah? Kita cerita ke orang lain tentang amal soleh kita dengan mengharapkan mendapatkan pujian dari orang tersebut, itu sum'ah. Kemarin nggak sengaja ada yang datang ke rumah saya. Mohon bantuannya untuk membangun masjid. Ya, saya nggak ada duit kecil, saya kasih dia 1 juta. Cerita ke orang lain dengan harapan dapat puji itu semua. Ya, gitu. Ya. Jadi ya kita beramal udah amalan, yang dicita-cita lagi. Betapa. Tapi kalau ceritanya untuk mengajak kepada kebaikan, ngajak ya. Ya, mengajak, sifatnya ngajak, ya. Jangan sampai maksa, gitu. Cukup. Terakhir, karena batasannya sampai sini saya bilang. Yang ke-21, nanti langsung kamu tanya. An Ali radhiyallahu anhu, kun indallahi khairan nasi, wa kun indan nafsi syarran nasi,
Wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Apa kata Sayyidina Ali? Jadilah manusia, kun innallahi khairan nas. Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Wa kun 'indan nafsi syarran nas. Ya, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu. Wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Apa maksudnya? Kita kudu banyak memandang orang lain itu ya jauh lebih baik daripada kita. Itu orang yang tawadu itu. Gitu. Dan kita memandang diri kita itu jauh lebih jelek daripada orang lain. Ya. Dalam urusan apa? Dalam urusan kita beriman kepada Allah, ya. Dalam urusan ilmu dan urusan amal. Untuk 3 urusan ini aja. Ya. Urusan yang pertama dalam urusan iman kita kepada Allah, kemudian urusan ilmu, ya. Kemudian urusan amal. Dalam 3 unsur ini kita harus ya, memandang diri kita jauh lebih jelek ya ketimbang orang lain. Kalau dalam urusan 3 unsur ini kita memandang diri kita lebih baik daripada orang lain atau lebih mulia daripada orang lain, maka pada hakikatnya ya orang tersebut sudah masuk 3 kategori tadi sifat yang kita jelaskan di atas. Apa? Riya, ujub, sum'ah. Ya. Makanya dulu ketika ada yang benturin saya sama Habib Farhan, itu orang yang paling amat sangat hina di hadapan saya. Ya. Dibenturin sama Habib Farhan, ketemu jarang, komunikasi jarang, dibenturin. Ya, ini orang yang paling jelek dan buruk ya, di hadapan Allah. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina dan jangan pula merasa bersedih hati. Sedang kamu ada dalam derajat yang tinggi apabila kamu dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi dalam urusan 3 hal, perkara urusan iman, yang kedua urusan ilmu, yang ketiga urusan amal kita pada Allah, ya kita wajib harus merasa lebih jelek ketimbang orang lain. Ya Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana dhunubana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.